40 hari sebelum kematian nenek. Tonton video ini sampai habis ya guys, biar kalian tahu ciri-ciri orang yang mau bertemu dengan maut. Akhir-akhir ini nenek sering sakit-sakitan. Beliau mengalami usus buntu. Waktu itu nenek udah dioperasi di salah satu rumah sakit dan ditemenin oleh Mbak Dewi, anak pertamanya. Nenek itu punya 2 anak, nomor 1 Mbak Dewi dan Mbak Sri. Tapi Mbak Sri ini udah meninggal duluan guys. Nggak tahu kebetulan atau entah itu firasat. Tengah malam Mbak Dewi itu kebangun. Dia melihat cahaya putih dari balik jendela, terus hilang begitu aja. Sejak saat itu, nenek sering ngigo dan katanya sering didatengin oleh arwah anaknya. Nenek bilang, katanya nenek itu mau dijemput sama adiknya. Saat di rumah sakit, Mbak Dwi ini sering banget ngalamin gangguan gaib, seperti mencium bau aroma gosong, aroma wangi, kayak gitu-gitulah. Nah, setelah nenek dioperasi dan kondisinya udah mendingan, akhirnya nenek dibolehkan pulang. Mbak Dwi membonceng nenek menggunakan motornya. Saat di jalanan, Mbak Dwi ngeliat di spion wajah nenek itu kayak kurang jelas. Setibanya di rumah, nenek langsung istirahat dan Mbak Dwi langsung beberes. Namun saat nenek tertidur, Mbak Dwi memandang wajah nenek. Wajah nenek itu terlihat kuning dan bersih. Setelah operasi, nenek keadaannya membaik, tapi dia sering ngeluh, katanya badannya pada sakit. Terus hari ini nenek katanya juga pengen makan soto. Akhirnya ya udahlah, Mbak Dewi nurutin ngajak nenek ke tempat makan soto. Waktu di sana nenek itu sering melamun. Keesokan harinya saat Mbak Dwi lagi jemur pakaian, tiba-tiba nenek pergi keluar. Dia nanya, katanya, "Wi, kok kaki nenek putih banget ya?" Padahal guys, saat dilihat Mbak Dwi, kakinya tuh biasa aja. Terus nenek masuk ke dalam kamarnya. Nah, sore harinya saat ngeliat TV, nenek ngeliat ada acara mukbang. Terus nenek katanya juga pengen makan ikan salmon. Terus kata Mbak Dewi, "Iya nek, besok aku beliin." Nenek juga bilang, "Kok sekarang aku BAB-nya hitam ya Wi?" "Oh, mungkin itu pengaruh dari obat penambah darah nek." Malam itu nenek tertidur sangat pulas. Keesokan harinya, nenek bilang katanya mau dijemput sama anaknya yang sudah meninggal. Semakin hari sikap nenek semakin berubah, lebih banyak diem dan sering tidur. Nah, sore itu saat keluarga besar lagi ngumpul, tiba-tiba nenek datang. Nenek ikut ngobrol dan cerita masa kecil nenek. Nah, keesokan harinya, Mbak Dewi mendengar suara gagak yang terbang dan hinggap di atap rumahnya. Orang bilang burung gagak adalah tanda maut akan menjemput. Malam harinya, Mbak Dewi juga mendengar suara burung gagak nggak jauh dari rumahnya. Nah, keesokan paginya setelah sarapan, nenek bilang katanya ngantuk, terus suruh bangunin jam 8 pagi. Tapi di sini Mbak Dewi lupa, jam 9 Mbak Dwi baru membangunkan nenek. Saat mau ngebangunin, tubuh nenek itu terasa dingin dan saat dicek denyut nadinya, nenek sudah meninggal. Mbak Dwi sangat menyesal dan terpukul karena di saat ajalnya, Mbak Dwi nggak berada di samping nenek. Yang paling sedihnya lagi, Mbak Dwi belum sempat beliin ikan salmon untuk nenek. Nah, itu dia ceritanya guys. Yang masih punya nenek, sayangi mereka ya.